Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat sifat kudratan iradatnya lah, alhamdulillah kita semua pada kesempatan ini masih diberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang teori, persepsi, dan sensasi. Mungkin sebagian teman-teman ya udah ada yang paham apa itu teori, persepsi, dan teori sensasi, ataupun sebaliknya dari teman-teman belum ada yang paham apa itu persepsi dan sensasi. Baik, kita sama-sama bahas dalam video kali ini. Supaya membersihkan waktu, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada teori persepsi. Persepsi ialah suatu proses interpretasi terhadap suatu stimulus yang kita tangkap melalui panca indera kita. Adapun prosesnya ialah adanya objek yang kita tangkap melalui panca indera kita, baik melalui penglihatan, pendengaran, pengecapan, dan peraba. Lalu diteruskan oleh otak kita. Nah, dari otak kita akan memproses interpretasi atau pemaknaan. Nah, itulah prosesnya. Adapun proses yang dibutuhkan dalam proses persepsi adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama ada objek, pastinya ya harus ada objek. Yang kedua perhatian. Kenapa? Ya karena kalau tidak memperhatikan, apa yang kita akan maknai gitu. Yang selanjutnya panca indera, pastinya ya teman-teman. Yang keempat, saraf sensoris untuk meneruskan stimulus ini ke otak kita. Nah, dari situ kita bisa memberikan respon dari stimulus tersebut. Akan tetapi kita sering mendengar atau melihat setiap resepsi orang itu berbeda-beda. Contoh, saya kasih gambar pertama. Nah, di sini kira-kira teman-teman melihat apa? Melihat kuda. Kalau saya sih melihat kodok. Lah kok bisa? Mungkin kalau gambarnya dibalik itu bisa kelihatan seperti kodok ya teman-teman. Kemudian contoh gambar kedua. Gambar kedua. Nah, di sini kira-kira teman-teman melihat apa, Yon? Apa? Melihat 3 ekor burung yang akan masuk ke dalam sarang. Kalau saya sih melihat apa namanya, wajah perempuan gitu. Lah kok bisa? Iya karena setiap sudut pandang itu orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Terus muncul pertanyaan, apa sih pengaruh setiap sudut pandang orang itu berbeda-beda? Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama ada latar belakang. Kemudian yang kedua minat. Yang selanjutnya pengalaman. Kemudian yang terakhir suasana hati. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu sensasi. Apa itu sensasi? Sensasi ialah sebuah rangsangan yang kita dapat melalui panca indera kita. Lalu apa bedanya sama persepsi? Nah, persepsi ini makna dari rangsangan yang kita dapat melalui panca indera. Contoh misalnya pada gambar tadi, mungkin dari teman-teman ada yang memaknai gambar ini A atau gambar ini B. Nah, ketika saya sebutkan gambar yang lain, di sini mungkin teman-teman pada bingung ya, di mana gitu ya, di mana? Karena mungkin referensi yang kita dapat itu berbeda-beda. Nah, maka dari itu sesuatu yang sudah kita persepsi, ketika melihat sesuatu yang sama,
kita akan merecall kembali untuk mempersepsi hal tersebut. Nah, mungkin di video kali ini saya cukupkan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan ataupun dalam saya menjelaskan kurang dapat teman-teman pahami. Sebelum video ini berakhir, alangkah baiknya teman-teman like video ini dan subscribe. Sekian dari saya, Ridwan Supardi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.